Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Senin pagi hari tanggal 24 Maret 2025. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan kita dipelihara sama Tuhan. Sampai pada Senin tanggal 24 Maret, minggu depan adalah minggu terakhir bulan Maret. Karena minggu depan sudah tanggal 31 Maret. Waktu berjalan terus. Saudara nanti ingat ya, hari ini tanggal 24 Maret. Nanti minggu depan tanggal 31 Maret. Saya sudah katakan bahwa minggu depan tanggal 31 Maret. Berarti waktu akan berjalan sampai akhir Maret. Kita minta pimpinan Tuhan. Bahkan kita minta pimpinan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Menyaksikan kedatangan Tuhan yang dahsyat, penuh dengan kemuliaannya. Asal kita mau setia. Kita mau akrab dengan Tuhan. Dan hiduplah di dalam firman Tuhan. Sebagai pelaku firman Tuhan. Kita dibentuk hari-hari yang penuh tantangan. Hari-hari penuh dengan pergumulan. Jangan pernah salah langkah. Tapi melangkahlah bersama dengan Yesus. Kita butuh Yesus. Sebab tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan buku pujian di dalam buku pujian Tabernakel Glory nomor 487. Ku perlu Tuhan segenap hidupku. Karena pada pagi hari kita mau baca 2 Raja pasal 20 ayat 12 sampai 21 tentang cikal bakal Raja Hizkia berjumpa dengan orang Babel, salah langkah, sehingga merupakan cikal bakal kerajaan Yehuda, bangsa Israel Yehuda akan diangkut ke Babel, ditawan oleh pada waktu nanti kerajaan Nebukadnezar. Ini merupakan cikal bakal. Nanti kita baca dan saya akan terangkan singkat. Sebab kita hidup di dunia ini jangan salah langkah. Tapi setiap langkah hidup kita, mari kita minta pimpinan Tuhan seperti hari ini. Bapak Ibu sebelum beraktivitas, kita minta pimpinan Tuhan. Jangan menggunakan kekuatan sendiri. Sebab tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ku perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Segenap hidupku, segenap hidup kita butuh Yesus. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Amin. Haleluya. Di senang dan susah. Amin. Haleluya. Ku perlu Dia Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan selamanya. Amin. Haleluya. Ku selalu perlu Tuhan. Amin. Haleluya. Segenap hidupku. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan setiap waktu. Amin. Haleluya. Senang dan susah. Amin. Haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan Yesus sampai selamanya. Amin. Haleluya. Dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 5, demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jangan kita di luar Yesus. Kalau di luar Yesus nanti akan dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar, dibuang keluar. Amin. Tapi kita butuh Yesus. Ku perlu Tuhan. Dia satu-satunya Tuhan juru selamatku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Dia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya pula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Amin, haleluya. Bapa, sucikanlah pagi ini Bapa, mulutku dan pikiranku dan hatiku untuk firman-Mu. Sucikanlah hidupku Bapa. Aku mau baca firman-Mu. Amin, haleluya. Ku simpan firman-Mu dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepada Engkau Bapa. Ampunilah semua dosa dan salahku Bapa. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, pagi ini aku rindu akan firman Tuhan, supaya kami tidak salah langkah seperti Raja Hizkia salah langkah berjumpa dengan orang Babel, salah langkah. Tapi biar sebelum kami lakukan aktivitas apapun tiap hari, tiap saat, aku perlu pimpinan Tuhan. Biar Roh Kudus tuntun hidupku, supaya aku melangkah di jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hamba anakmu sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, kita dipelihara sama Tuhan sampai Senin pagi hari ini tanggal 24 Maret 2025. Waktu berjalan terus, maka selalu saya sebut tanggal dan hari, supaya Bapak Ibu bersama saya sadar, berjaga dan berdoa. Karena kita tergolong menjadi 5 gadis yang bijaksana, yang selalu membawa pelita, membawa minyak. Supaya kita selalu berjaga dan berdoa, supaya selalu ada di dalam pokok anggur. Jangan sampai keluar dari pokok anggur. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Coba, kalau kita di dalam Yesus, membangun persekutuan dengan Tuhan, kita akrab dengan Tuhan. Kata Tuhan, Tuhan bersama kita, bahkan kita berbuah banyak. Tapi kalau di luar Tuhan, sebab di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bahkan di ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan di dalam api lalu dibakar. Habis di luar Yesus, habis saudara, hancur total, neraka buat selama-lamanya. Seperti Raja Hizkia salah langkah. Itu jangan kita salah langkah hari ini, hari Senin sebelum Bapak Ibu beraktivitas. Apapun bentuk kegiatan kita, mari kita andalkan Tuhan. Kita butuh Tuhan, minta pimpinan Tuhan, supaya langkah-langkah kita berjalan selaras dengan firman Tuhan. Ada penyertaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan, ada berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan menyertai kita. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita baca firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua yang cinta dengan setia baca firman Tuhan. Demikian firman Tuhan 2 Raja pasal 20 ayat 12 sampai 21. Hizkia dan para utusan dari Babel. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Beladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya. Ya, jadi ini iblis saudara ya, Babel. Seperti yang saya katakan dalam 1 Petrus 5 ayat 8. Iblis seperti singa mengaum-ngaum mencari siapa yang telan. Ini Raja Hizkia setelah sakit sembuh ditolong Tuhan. Ada pencobaan, saya anggap ini pencobaan. Ada utusan Raja Babel, dia akan memberikan sesuatu kepada Hizkia dan Hizkia kena bujukan. Baca berikutnya. Hizkia bersukacita, ini bersukacita daging, bukan bersukacita di dalam Tuhan, karena berjumpa dengan orang Babel, orang dunia. Orang tidak takut akan Tuhan, keliru besar.
Hizkia bersukacita atas kedatangan mereka. Lalu diperlihatkannya kepada mereka segenap gedung, harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak berharga, gedung persenjataannya, dan segala yang terdapat dalam perbendarannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaan. Coba nih, sombong Raja Hizkia, kedagingan. Kalau udah sombong itu perbuatan daging. Ini saudara, makin penting kita baca Alkitab supaya kita mengerti secara terbuka. Ini loh langkah-langkah ada orang berbuat salah. Tidak tanya sama Tuhan, dikasih kekayaan, dikasih berkat, bukan untuk dipertontonkan. Tapi semua untuk dinikmati berkat untuk kemuliaan Tuhan. Diberkati untuk memberkati, bukan untuk sok-sokan. Ini sok-sokan Raja Hizkia. Bersukacita dalam daging, bukan di dalam Tuhan, tapi di dalam kedagingannya, di dalam keduniawiannya. Dia pikir, wah gua kaya, hebat, sukses, termasuk persenjataannya. Semua diperlihatkan. Apa urusannya, saudara? Sebetulnya kan tidak perlu. Ya, justru harus memuliakan Tuhan. Justru harusnya dikhotbahin itu orang Babel itu. Tapi malah Hizkia sombong. Ya, kemudian datanglah Nabi Yesaya kepada Raja Hizkia dan bertanya kepadanya, apakah yang telah dikatakan orang-orang ini? Dan dari manakah mereka datang? Jawab Hizkia, mereka datang dari yang jauh dari Babel. Wah, ini Roh Kudus pakai sama-sama datang. So. Iblis datang melalui raja kerajaan Babel kepada Hizkia. Tapi Tuhan suruh Nabi Yesaya tanya kepada Hizkia, siapa yang datang tuh? Apa omongannya? Ayat 15. Lalu tanya lagi, apakah yang telah dilihat mereka di istanamu? Jawab Hizkia, semua yang ada di istanaku telah mereka lihat. Tidak ada barang yang tidak kuperlihatkan kepada mereka. Diperwah sombong, saudara. Semuanya kuperlihatkan. Wah, mungkin bangga kedagingannya. Maka kita perlu, saudara, belajar rendah hati. Jangan bergerak kedagingan sombong. Jangan orang sombong akan hancur, saudara. Apa respon raja? Apa respon Nabi Yesaya? Ayat 16. Lalu saya berkata kepada Hizkia, dengarkanlah firman Tuhan. Nah, ini ada firman Tuhan. Karena hambanya Nabi Yesaya diurapi Tuhan, diutus oleh Tuhan. Datang firman Tuhan. Apa 17? Sesungguhnya suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istanamu dan yang disimpan oleh anak moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Demikian firman Tuhan. Wow, coba nih suatu masa, suatu hari kelak nanti akan terjadi yang diperlihatkan itu semua akan diambil oleh Babel. Akan terjadi suatu masa. Kalau dihitung, saudara, kalau lihat sejarah, itu kurang lebih sekitar 100 tahun kemudian, saudara. Ya, karena di situ kurang lebih sekitar tahun 586 tahun masih, saudara. Ya, coba yang akan dibangkit ke Babel ini nubuatan Nabi Yesaya. Tidak ada barang yang ditinggalkan. Saudara. Ini merupakan cikal bakal, saudara. Yesaya yang diurapi Tuhan. Karena Tuhan sudah kelihatan, saudara, kapal Israel ini. Udah jahat Israel ini. Tidak hidup di dalam firman Tuhan. Jadi dua-duanya ada, saya katakan ada dua kerajaan kan. Israel itu tadinya oleh Raja Daud, Raja Saul satu. Tapi sejak Salomo mati karena Salomo banyak dosa. Ini langkah-langkah. Kalau udah banyak dosa hancur, saudara. Maka di sini kita belajar jangan main dengan dosa. Sejak Raja Salomo, Saul main dengan dosa hancur. Ya, tidak diizinkan sama Tuhan menjadi raja. Dipilih Raja Daud. Dan Raja Daud puji Tuhan. Ya, tapi raja juga pernah salah. Dan ya Raja Salomo ya salah lagi. Ya Rehoboam dan Rehabeam tidak berkenan sama Tuhan. Akhirnya hancur menjadi dua kerajaan kan. Utara ya hancur kerajaan utara Israel utara di ibu kota Samaria. Hancur nanti yang sudah saya katakan sudah diambil dibuang oleh Raja Asyur. Ya beda saudara ya. Jadi kalau Israel dibagi dua, utara dan selatan. Utara ditawan oleh kerajaan Asyur, hancur, itu sejarah. Tapi Yehuda ini oleh Raja Babel Nebukadnezar nanti. 100 tahun kemudian. Karena nanti kita baca ya, besok-besok. Ya, kita lanjutkan ini supaya kita mengerti. Ya, jadi ini Nabi saya diperintahkan Tuhan. Nanti semua akan diambil oleh Babel. Maka kita takut sama Tuhan. Supaya jangan sampai salah langkah. Terus berikutnya, dan keturunanmu yang kau peroleh akan diambil orang untuk menjadi sida-sida istana Babel. Semua nanti ambil. Kemudian ya, Hizkia menjawab kepada Yesaya, sungguh baik firman Tuhan yang kau ucapkan itu. Tapi pikirnya asal ada damai dan keamanan sumber ini. Seenaknya sendiri.
Jadi ada nubuatan Nabi saya, tenang Raja Hizkia, berarti sifat nggak benar sama manusia. Dia pikir yang penting ada damai, berarti egois. Tidak memerlukan, tidak melihat kepentingan kerajaan Yehuda, Raja Yehuda bangsa Israel. Dia pikir, ya sudahlah, diambil Babil semua nggak apa-apa, diadu, berarti nggak benar sudah. Ya mungkin di sini kita bisa belajar supaya kita jangan punya sifat tiru yang sombong, sifat tiru arogan, sifat tiru yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan hancur, ini merupakan cikal bakal. Nanti kita belajar berikutnya, saudara. Terus berikutnya kita baca selebihnya dari Rawit Hizkia, segala kepahlawanannya dan bagaimana membuat kolam dan saluran air dan mengalirkan air ke dalam kota. Bukankah semua tertulis dalam kitab sejarah Raja Yehuda? Ayat 21 yang terakhir, kemudian Hizkia mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya. Maka Manasya anaknya, biar raja menggantikan dia. Amin. Ya, demikian firman Tuhan di sini kita belajar. Kita lanjut besok. Mari kita dengan setia dengar firman Tuhan. Supaya demikian kita mungkin mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Supaya kita mengerti membedakan ini yang benar dan ini yang tidak benar. Kalau kita mengerti kita yang benar, tidak benar, jangan melakukan yang tidak benar. Seperti kiasan kita bisa belajar, jangan arogan, jangan sombong. Tanya sama Tuhan. Sebetulnya dia tidak perlu menunjukkan kekayaan kesombongannya. Wah, arogansi, saudara. Tapi harusnya dia ngomong tentang firman Tuhan. Ya, itu mari kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau pagi ini kita bisa baca firman Tuhan, di sini kita bisa belajar. Jangan pernah jauh dari Tuhan. Jangan bertindak di luar firman Tuhan. Tapi mari kita mau belajar takut akan Tuhan. Karena kita diberkati bukan untuk dipamer-pamerkan, saudara. Tapi kita diberkati untuk memberkati, bagi-bagi berkat itu buat orang lain, bukan untuk sombong-sombongan. Seperti raja sombong. Ini merupakan cikal bakal. Nanti kita baca berikutnya. Pasti apa nubuatan Yehuda akan terwujud. Bahwa suatu hari kelak pasti bangsa Yehuda ini ya akan diambil, dibuang ke Babel oleh Raja Nebukadnezar. Jadi bangsa Israel dua-dua hancur. Satu yang utara oleh Asur, yang selatan Yehuda diambil ke Babel. Maka kita belajar terima kasih kepada Tuhan supaya jangan sampai jadi jelas dua-duanya kena hancur, saudara. Jangan sampai kita seperti Esau juga dibuang dijual hak kesulungannya. Jaga keselamatan yang Tuhan berikan buat setiap kita. Kita sudah belajar tentang kasih karunia Tuhan. Kalau Tuhan sudah berikan kasih karunia Tuhan keselamatan, mari kita mau pelihara, kita mau setia, kita mau taat kepada firman Tuhan. Kita butuh Yesus, biar hari kita melangkah bersama Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Ku perlu Tuhan, amin, haleluya. Segenap hidupku, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan. Setiap hari kita butuh Yesus. Bisa dan susah, amin, haleluya. Ku perlu Tuhan Yesus. Ku perlu Tuhan sampai selamanya. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perencanaan. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita beraktivitas pada hari Senin, di mana Senin hari ini, minggu depan dari Senin yang terakhir, jangan arogansi, jangan bergerak dengan kekuatan sendiri, tapi andalkan Tuhan Yesus. Tanya sama Tuhan. Setiap apa yang hendak kita kerjakan, tanya sama Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan dalam Kolose pasal 3:17,
Apapun yang hendak kamu lakukan, perbuatan, perkataan, lakukan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya, kita berserah, minta petunjuk. Seperti Raja Daud selalu minta petunjuk kepada Tuhan. Demi kita minta petunjuk kepada Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Immanuel. Puji Tuhan.